Nama saya Retno Dula Rasati. Saya dari BK1A. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu public speaking. Kali ini saya ingin membawa public speaking tentang menceritakan pengalaman hidup saya di Jawa. Ya, pertama kali ke Jawa itu saya pas umur 17 tahun. Dan dimana saya baru pertama kali lulus SMA gitu. Pas pertama kali lulus SMA langsung ke Jawa kuliah dan mengambil bidang studi teknologi hasil pertanian. Tapi di pertengahan semester atau bisa dibilang bagian awal semester 3 lah saya balik lagi ke ini apa sih namanya, ke Sulawesi gitu. Lalu kita cerita dulu pengalaman saya di Jawa tuh kayak gimana gitu. Ya, pertama kali ke Jawa tuh ya saya agak shock dikit dan agak gimana ya bilangnya, antara shock dan senang juga sih. Ada sedikit shocknya dan ada sedikit culture shocknya lah gitu loh di Jawa. Selama di Jawa tuh ada sedihnya dan ada senangnya juga, dan ada gak sukanya juga gitu. Banyak dah gak sukanya, gak tahu gak sukanya tuh karena apa gitu ya kita tahu aja. Pertama kali ke Jawa saya ke ini dulu, ke Jogja bareng ibu, bisa dibilang tante saya gitu, liburan. Habis itu ke Jakarta, ke JKT malam selama 1 bulan. Habis itu ke Semarang lagi. Di Semarang saya tuh ini kuliah kayak gimana aja lah. Maaf. Di Semarang tuh saya ini apa sih namanya, kuliah. Semarang saya kuliah, punya banyak temen. Yang pertama tuh teman saya itu namanya Adit sama pokoknya banyak lah, satu kelas. Dan aku punya circle nih 5 orang. Ada namanya Windy, Dinda, Adit sama ini apa sih namanya, lupa, Naila sama aku gitu. Naila, aduh sudah lupa, maaf ya Naila. Aku nih berteman baik nih 5 orang. Saya selama di Jawa yang bantu dan ngasih tahu cara bahasa Jawa yang halus dan kasar tuh mereka yang ngasih tahu gitu. Yang kami udah cukup akrab berlima ini dan bener-bener udah saling bestie gitu. Cuma di pertengahan tuh saya balik ke Sulawesi, dan mereka ngasih aku gift dong pas aku ultah, dan mereka pada baik-baik banget. Dan selama di Jawa tuh mereka tuh yang ngasih tahu yang mana baik, yang benernya gitu. Ada juga yang mereka jahilin dikit sih gitu. Dan kultur shocknya di Jawa tuh pas malam 1 suro, aku tuh kaget. Dan malam 1 suro tuh emang ini sih agak serem ya, dan pantang banget keluar kalau di Jawa. Karena kenapa? Karena di kalender Jawa tuh malam 1 suro tuh malam kayak malam setan gitu sih kalau nggak salah, nggak tahu deh. Pokoknya malam 1 suro itu tuh kayak satu hal yang sakral gitu deh, kata orang-orang gitu. Kalau kata orang Jawa mah kayak gitu, sakral banget gitu. Pantang banget orang keluar rumah kalau di malam 1 suro. Kenapa? Karena biasanya tuh rawannya tuh kecelakaan. Rata-rata tuh banyak yang kecelakaan gitu. Kalau banyak yang tanya malam 1 suro tuh apa, kalau di Jawa sih malam 1 suro tuh malam itu yang apa ya, Jawa tuh punya kalender Jawa gitu. Jadi makanya ada yang dibilang malam 1 suro, dan saya kurang tahu. Dan aku udah kali dapet malam 1 suro deh di Jawa. Pas saya pertama datang tuh agak itu shocknya. Yang kedua, di Jawa tuh agak beda ya sama Sulawesi tuh, kayak dari makanan dan ini dan lain-lain tuh banyak yang bedanya gitu, yang bikin aku shock. Pertama kali juga bilang pipet tuh di sana tuh dia mikirnya tuh pipet tuh kayak hal-hal yang kotor gitu. Pipet tuh di sini di Sulawesi mah ini ya sedotan, di sana tuh nyebutnya juga sedotan gitu. Intinya di Jawa tuh agak unik dan lucu juga, dan bahasanya tuh menduk banget. Jadi kita tuh
biarpun kalian kemana tuh, mau di luar Jawa atau di luar mana tuh, pasti tuh orang Jawa tuh terkenal dengan mendoknya gitu. Dan aku tuh masih belum tahu banget dengan bahasa Jawa gitu, masih agak bingung gitu. Tapi it's okay, perlahan tuh aku belajar dan udah tau lah dikit-dikit gitu. Tapi yang taunya tuh bahasa Jawa yang kasarnya gitu loh, gak tau yang bahasa apa sih namanya, bahasa halusnya kayak agak sulit gitu. Tapi itu di Jawa tuh banyak orang-orang yang baik dan halus-halus katanya gitu. Dan teman-temanku itu juga pada baik kok dulu. Mau cowok mau cewek tuh pada baik-baik dan solid, seru. Tapi cuma gitu yang bikin aku balik ke Jawa tuh, ya aku sangat rindu dengan kakek nenekku, dan itu yang paling sedihnya. Dan saya rindu sekali dengan kakek nenekku, dan saya nggak bisa pisah dengan kakek nenekku. Dan gitu, ada sedikit permasalahan keluarga yang cukup bilang rumit dan saya nggak bisa ceritain, mohon maaf gitu. Tapi saya senang kok selama di Jawa karena saya bisa bolak-balik ke Jakarta ketemu sepupu aku gitu, yang cantik-cantik dan lucu itu, yaitu namanya Kakak Wanda dan Kakak Wiwi, dan ada juga tanteku yang paling cantik, yaitu Kurniawati. Saya ketemu mereka, dan ada juga Om Subhan yang baik, yang tidak pelit, suka jajani kami dan ngajak kami keluar jalan-jalan. Kami suka liburan gitu, misalnya kalau aku ke Jakarta tuh, yang ibu sama omku tuh sering ngajak keluar gitu loh, kayak kemana gitu, yang penting mereka ngajak kami keluar gitu. Kalau aku libur di Jawa gitu, kalau libur semester nih kan, libur semester tuh ada sampai 2 bulan gitu kan. Nah 1 bulannya aku ke Jakarta gitu, biar di Jawa nggak boring, kita liburan ke JKT ngono loh. Dan selama di Jawa, yang saya rinduin tuh makanan dan teman-teman kuliahku yang ini loh, 5 orang ini circleku dulu. Sama apa ya, banyak deh yang saya rinduin di Jawa tuh. Contohnya makanannya juga saya rindu gitu. Tapi ya gitu, di Jawa tuh makanannya tuh rata-ratanya tuh manis gitu. Emang rata-rata manis sih, beda banget sama kita yang lidah Sulawesi tuh kayak lebih ke gurih asin gitu. Mana kalau di Jawa tuh lebih ke manis, rata-rata ke manis. Mau apa tuh mau gorengannya tuh manis, kayak tempe mendoan tuh cocolannya tuh pasti sambal kecap, lombok kecap gitu, apa sih nggak tahu. Satenya aja tuh bumbunya tuh, bumbu kacangnya tuh manis tenang cok. Mau mie ayam, mau nasi goreng, pasti rata-rata manis, dan itu serba manis. Kalian tahu dibilang tahu bacem nggak? Kalian harus coba tahu bacem. Tahu bacem itu juga manis banget, asli. Dan saya tidak suka. Tapi tante aku suka, tanteku yang kemarin yang di Makassar itu, kemarin kan sempat ke JKT. Nah dia cobain tahu bacem dan dia suka sekali dengan tahu bacem. Beda, walaupun aku ada coba-cobanya sedikit, tapi agak nggak terlalu suka sama ini apa sih namanya, makanan Jawa. Tapi wow, yang paling kultur shocknya tuh ada yang dibilang kerupuk usus gitu. Dan pertama kali coba kerupuk usus tuh di Jawa tuh semua isian ayam tuh pasti dimasakin, kayak jeroan ayam tuh pasti diinin. Jantung ayam dia makan, hati ayam dia makan, ampela ayam dia makan, usus ayam pun dia makan. Kayak wow, semua dimanfaatin dan semua ternyata bisa dimakan. Ngeri banget. Dan sedangkan di Sulawesi tuh isian atau jeroan gitu dibuang ngono loh. Aduh, tapi di Jawa dimakan semua pasti. Dan lebih parahnya tuh itu makanan hari-hari orang Jawa, bukan hanya tempe dan tahu aja, tapi emang ini apa sih namanya, makanan-makanan yang lainnya tuh juga. Kayak contohnya tuh kayak itu salah satunya jeroan dan lain-lain. Bisa dibilang sih orang Jawa makanya sembarangan. Astagfirullahaladzim, bukan sembarangan sih, lebih ke kayak dia makan apa adanya gitu loh, bisa dimanfaatin semua. Keren. Tapi aku kurang suka, maaf ya, soalnya aku lebih
ke makanan Sulawesi. Makanan Sulawesi emang enak-enak. I like this Sulawesi. Pengen banget dapet jodoh orang Sulawesi, tapi pengen juga orang Jawa. Pengen dapet jodoh orang Sulawesi ya, tapi maunya nikahnya kayak ada apa ya? Ada Jawa, Batak juga boleh. Sulawesi juga boleh. QQ, Mas Bon ya. maaf. Baik. Jadi ya gitu. Saya balik pas bulan berapa ya? Ya kita langsung lanjut ke ini, ke apa sih namanya? Ke ini apa sih namanya? Ke Sulawesi. Ya, balik ke Sulawesi. Waktu saya balik ke Sulawesi pada bulan puasa. Saya lupa bulan berapa. Pokoknya kayak awal tahun 2025 deh. Bulannya ya sekitaran situlah, pokoknya saya balik ke sini, lebaran di sini satu keluarga sama-sama dan kumpul lagi. Dan itu saya daftar kuliah, sempet mau lanjut kuliah tapi disarani sama Pak Budi untuk ini lanjut kuliah mulai dari awal biar dapat beasiswa katanya. Dan saya daftar KIP dan alhamdulillah saya mengulang dari awal tuh. Dan saya mengulang dari awal gitu, daftar KIP. Dan saya coba-coba buat daftar BK gitu. Ternyata BK menurutku asik sih, menurutku ya bagus banget, cocok banget dengan diri saya. Nggak kayak dulu di pertanian saya nggak cocok gitu lah, bukan my fashion gitu. Saya cuma pilih pertanian juga itu karena apa ya, bukan kemauan aku sih, lebih kayak mencoba hal baru. Tapi ternyata saya nggak bisa di pertanian dan saya nyerah. Saya pilih BK ini dan lumayan masuk di otak dikit, maksudnya kayak adalah nyantol dikit nih di semester ini, nggak diperhatiin. Dan dosen-dosen di sini juga lumayan bagus, baik dan keren, saya suka. Dan saya juga suka. Dan salah satu kendala di Jawa tuh saya kurang ngerti bahasanya gitu. Biarpun mereka pakai bahasa Indonesia juga, tapi kadang dia mereka pakai bahasa Jawa dan saya tuh kurang ngerti. Kalau di sini saya nyambung gitu loh, masuk gitu bahasa, dan bahasanya lain tuh kayak nyambung. Soalnya dosennya kadang juga pakai logat Makassar gitu, kadang bahasa Indonesia, dan itu nyambung banget masuk di otak gitu. Jadi saya suka. Dan ganyes awalnya sih masih mikir masuk di STKIP atau enggak, tapi kata ibu dan lain-lain masuk di situ aja, deket dan bagus katanya. Udah banyak lulusannya yang sudah sukses ataupun S1. STKIP memang terbaik sih. Dan masuk STKIP kita dapat tahu matematika. Tampan. Siapa ya namanya? Gak tahu. Kita gak boleh spill nama aja. Maaf ya Pak, saya bahas di sini. Ya Allah, maaf Pak. Namanya juga public speaking Pak. Ya terserah saya kan Pak. Maaf. Ya, begitulah pengalaman saya di Jawa dan pindah ke sini. Dan mulai daftar di STKIP itu gimana gitu. Awalnya saya daftar sama kakak saya, tapi kakak saya nggak lanjut gitu. Dan saya sampai sekarang sedang melakukan proses menuju kesuksesan di STKIP. Cukup sekian public speaking saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching. Makasih Pak.